Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian dimanapun Anda berada, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dalam situasi pandemi kita masih diberi anugerah karunia oleh Allah, yaitu masih diberi kesehatan dan masih diberi kesempatan untuk menghirup udara dan masih diberi kesempatan untuk menikmati ajaran Allah, yaitu ajaran Islam. Semoga dengan syukur ini kita ditambah nikmat dan karunia-Nya, yaitu diberi kesehatan yang bermanfaat, diberi panjang umur yang berkah, dan diberi kesempatan untuk berbuat baik, beramal soleh sebanyak-banyaknya. Kemudian sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, tepatnya pada surat An-Nisa ayat 59, bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum, al-ayah, yang mana intinya kita diperintah oleh Allah untuk senantiasa mentaatinya, mentaati Rasulnya, dan mentaati pemerintah, yaitu ulil amri minkum. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya saat ini pemerintah sedang menginstruksikan, menganjurkan untuk pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, karena nampaknya pandemi ini tidak cenderung, tidak tren menurun dan berkurang, tapi justru semakin meningkat dan bertambah. Sehingga pemerintah yang merasa bertanggung jawab, sebagaimana juga kita semuanya bertanggung jawab, selalu prihatin dan berusaha maksimal bagaimana cara untuk bisa meminimalisir dalam rangka untuk keselamatan masyarakat dan kita semuanya. Salah satunya adalah kita dianjurkan untuk senantiasa menjaga diri dari hal-hal yang akan menjadikan terjadinya penularan wabah yang sangat membahayakan ini. Maka kita sebagai orang Islam, orang yang beriman, tentu merasa terpanggil untuk mentaati perintah dan instruksi pemerintah. Termasuk di daerah kita Klaten, salah satunya adalah instruksi dari Bupati untuk mentaati aturan-aturan dalam hal yang berkaitan dengan PPKM ini. Maka mari kita ikuti anjuran dan perintah instruksi pemerintah, yaitu untuk mentaati dalam melaksanakan 5M. Yang pertama adalah selalu berusaha untuk memakai masker. Memakai masker ini manfaatnya setidaknya ada dua. Satu, tidak mudah terkena virus karena terhalang oleh masker. Sekaligus kita juga, kalau kita punya potensi virus, juga tidak akan menular orang, tidak akan menulari orang lain. Dan juga ada pendapat dari seorang dokter yang nampaknya bagus, yaitu ketika kita pakai masker, maka kalaupun ada virus di dalam diri kita, itu akan menjadi mati karena udara yang ada ketika kita dalam keadaan pakai masker. Karenanya mari kita selalu berusaha untuk memakai masker di setiap kondisi, di setiap tempat, tentu dengan masker yang standar, jangan asal masker. Karena kadang-kadang masker ya ada yang murah sekali tapi tidak standar, itu juga kurang berarti. Untuk itu kita berusaha untuk bagaimana kita pakai masker secara benar. Yang kedua adalah berusaha untuk selalu mencuci tangan dengan sabun, dengan menggunakan air yang mengalir. Hal ini sebenarnya sangat erat sekali dengan ajaran Islam, di mana Islam menganjurkan untuk selalu menjaga kebersihan.
termasuk ketika kita bangun tidur, kita dianjurkan sebelum menyentuh apapun, kita dianjurkan untuk mencuci tangan, karena kita tidak tahu di waktu kita tidur menyentuh sesuatu yang kotor. Begitu pula ketika kita mengadakan perjalanan kegiatan, barangkali tangan kita ini penuh dengan kotoran, maka sangat tepat apabila Islam menganjurkan untuk selalu mencuci tangan. Maka di dalam hal menghadapi COVID ini, salah satu anjuran daripada pemerintah yang juga itu rekomendasi dari WHO adalah termasuk mencuci tangan. Mencucinya bukan asal mencuci, tapi dengan pakai sabun, dan airnya pun juga air yang mengalir, sehingga betul-betul dipastikan adanya satu kebersihan. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Kita berusaha untuk tidak berdekatan dengan siapapun, karena kita tidak tahu siapapun, bisa saja dia sedang carrier atau OTG, orang tanpa gejala, tapi sebenarnya dia sebenarnya kena virus, tapi karena dia mungkin daya tahan tubuhnya bagus sehingga tidak terasa dia, tapi sebenarnya dia sedang carrier, sedang membawa virus. Dan itu apabila kita dekat dengan dia, dan di saat itu kita dalam keadaan kurang fit dan juga kurang tinggi imun kita, bisa saja kita tertular. Dan itu kita tidak tahu. Maka sebagai bentuk ikhtiyat atau berhati-hati, memang sebaiknya kita menjaga jarak. Sebagaimana dalam kaidah Islam ada istilahnya al-ihtiyatu an taj'alal ma'dhum kal mawjud wal mawhum kal muhaqqaq. Sebagai wujud kehati-hatian kita terhadap orang yang kita belum tahu, anggap saja dia pasti seperti apa yang kita maksudkan. Begitu pula memandang atau menganggap orang yang tidak ada virus, kita anggap ada. Sehingga kita lebih aman daripada kita sembrono, sehingga kita dengan siapapun berdekatan padahal dia dalam keadaan carrier. Untuk itu kita harus menyadari menjaga jarak bukan apa-apa, tapi sebagai bentuk ikhtiyat, sebagai bentuk kehati-hatian. Yang keempat adalah menjauhi kerumunan atau social distancing. Karena kerumunan itu sangat-sangat rawan dengan penularan COVID. Maka pemerintah melarang adanya suatu pertemuan dalam kondisi seperti ini yang itu mengundang atau menjadikan adanya kerumunan. Untuk itu kita sadari, kita tidak usah mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat mengundang banyak orang, karena sekali lagi kerumunan itu sangat rawan dengan adanya penularan. Sedangkan yang kelima, yang terakhir, yaitu mengurangi kegiatan atau mobilitas, karena apabila kita terlalu capek, terlalu banyak kegiatan, bisa saja kita mengalami drop, dan dalam keadaan orang itu drop, staminanya bisa mudah tertutup. Untuk itu kita harus memperhatikan antibodi, di antaranya adalah istirahat cukup, makan yang berprotein tinggi atau yang cukup menjadikan orang itu sehat, dan yang ketiga cukup istirahat. Dan jangan lupa jam 9 sampai jam 10 kita berjemur walaupun hanya 15 menit. Demikian, semoga kita senantiasa diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyayangi kita semuanya untuk segera diangkat COVID ini dari permukaan bumi, tidak hanya di Klaten tapi juga di Indonesia, bahkan di dunia. Semoga Allah senantiasa melindungi kita, semoga Allah senantiasa menyayangi kita, semoga Allah senantiasa menyelamatkan kita di dunia sampai di akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.